Kembali di tajuk rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, Restu Mendagri Tito Karnavian untuk pemekaran Papua Selatan. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah berencana melakukan pembentukan kabupaten atau kota baru di beberapa wilayah Papua Selatan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa ada kekhususan bagi aspirasi masyarakat tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan. Tito menyebut pemekaran Provinsi Papua Selatan hanya 4 kabupaten. Pemerintah berencana bahwa pemekaran provinsi di Papua akan ditambah Provinsi Papua Selatan yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Buvendigul, Kabupaten Mafi, dan Kabupaten Asmat yang ibu kotanya di Merauke. Pemerintah dalam hal ini, Kemendagri mengingatkan kembali bahwa ada 4 kabupaten wilayah Papua Selatan sudah bisa membentuk provinsi sendiri. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada kekhususan bagi aspirasi masyarakat tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan yang hanya 4 kabupaten. Namun dengan aturan baru, kata mantan Kapolri itu, bahwa 4 kabupaten wilayah Papua Selatan sudah bisa membentuk provinsi sendiri. Dikatakan bahwa sesuai arahan Menko Polhukam, pihaknya membahas dan mempersiapkan peraturan pemerintah dengan batas waktu hingga tanggal 19 Oktober tahun 2021. Selanjutnya dibulatkan lagi dengan mendengar aspirasi masyarakat dari bawah. Berita kedua, skenario pandemi COVID-19 tahun 2022, vaksin tak lagi gratis. Memasuki tahun kedua masa pandemi global COVID-19, vaksin menjadi kunci utama pencegahan kenaikan angka kasus COVID-19 secara signifikan. Program vaksinasi nasional gencar dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kerjasama dengan Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan pihak swasta. Vaksinasi nasional masih terus berlangsung dengan target 1 juta hingga 2 juta objek sasaran vaksin dalam sehari. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyampaikan vaksin booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum akan tersedia pada tahun 2022 nanti. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa tidak semua masyarakat akan mendapatkannya secara gratis. Adapun negara hanya akan menanggung biaya vaksin yang akan mendapatkan 1 kali vaksin booster pada tahun 2022 mendatang. Kementerian Kesehatan lebih lanjut menyebutkan untuk masyarakat yang masuk kategori PBPU 3 atau pekerja bukan penerima upah kelas 3, maka untuk kebutuhan vaksin dosis ketiga akan dibebankan kepada pemerintah daerah setempat. Sementara sisanya sekitar 93,7 juta jiwa masuk ke dalam skema mandiri yang akan membeli vaksin sendiri COVID-19 booster. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per tanggal 12 September tahun 2021, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama meningkat sebesar 517.475 orang, sehingga totalnya menjadi 72.766.195 orang. Pemberian vaksin ketiga COVID-19 saat ini masih memprioritaskan penyuntikan terhadap tenaga kesehatan menurut peraturan pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sejauh ini masih menjalankan program vaksinasi untuk dosis pertama dan kedua yang menargetkan sebanyak 208,26 juta penduduk. Adapun penyuntikan dosis ketiga baru diizinkan terbatas pada 1,5 juta tenaga kesehatan. Sementara itu, terkait vaksinasi COVID-19, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia meminta masyarakat segera melakukan vaksinasi dan tidak menunda dengan alasan memilih-milih merek vaksin. Berita ketiga, isu reshuffle kabinet dan teka-teki menteri dari Partai Amanat Nasional.
Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda dan pemerintah sedang berkonsentrasi dalam penanganan pandemi, peta politik Indonesia mutakhir dikejutkan dengan langkah Partai Amanat Nasional yang menyatakan bergabung dengan partai koalisi pendukung pemerintah. PAN adalah partai yang turut bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah setelah sebelumnya PAN mengalami dinamika konflik internal dengan hengkangnya Amin Rais, tokoh sentral pendiri PAN, dengan mendirikan partai baru. Bergabungnya PAN ke dalam kelompok partai pendukung pemerintah merubah peta kekuatan partai politik di parlemen yang tinggal menyisakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di barisan partai oposisi. Bergabungnya PAN ke dalam barisan partai koalisi memunculkan spekulasi akan adanya reshuffle kabinet sebagai konsekuensi politik Presiden Joko Widodo terhadap PAN yang sudah bergabung di barisan koalisi. Politik transaksional yang tak terhindari akibat kemenangan pemilu presiden yang tidak berhasil merebut suara mayoritas dan perbedaan suara yang tidak terlalu jauh. Spekulasi akan terjadi reshuffle kabinet juga diyakini bahwa jika terjadi pergantian menteri atau pembentukan pos baru dalam kabinet Presiden Joko Widodo, maka posisi tersebut akan diisi oleh orang yang mewakili Partai Amanat Nasional. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengakui mengusulkan nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir kepada Presiden Joko Widodo sebagai menteri. Menurut Zulkifli, Sutrisno sosok yang tepat jika Jokowi meminta kader PAN sebagai menteri karena pernah menjadi tim sukses pada saat pemilu presiden. Sebelumnya, Sutrisno Bachir dalam Pilpres 2014 dan 2019 mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Meski ketika itu berbeda sikap politik dengan Partai Amanat Nasional yang menaunginya, ia juga menggerakkan relawan pemenangan Jokowi ketika itu. Spekulasi semakin berkembang ketika tampaknya internal PAN masih mempertimbangkan siapa figur yang layak mewakili partai dan bisa bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, spekulasi lain yang berkembang adalah siapakah figur menteri yang sekarang menjabat yang akan diganti oleh orang yang mewakili PAN, atau justru Presiden Joko Widodo akan membuat pos baru dan mempertahankan kabinet yang sudah ada. Karena menurut hasil beberapa survei kabinet Presiden Joko Widodo masih dianggap berkinerja baik dan publik merasa puas atas hasil kinerja kabinet. Berita keempat, bersih-bersih iklan rokok ala Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan penertiban iklan rokok baik berupa poster, potret, stiker, dan pajangan di toko swalayan. Ini bertujuan untuk Jakarta bebas asap rokok. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan penertiban tersebut sesuai dengan seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 8 tahun 2021 yang terkait dengan pembinaan kawasan dilarang merokok. Meski Satpol PP Jakarta tengah gencar melakukan penertiban tersebut, pemerintah DKI Jakarta menyebut bukan berarti tidak boleh merokok. Namun diatur untuk bisa dilakukan hanya pada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk merokok. Sebelumnya, pemerintah Kota Jakarta Barat menutup stiker, poster, hingga iklan produk rokok di seluruh toko kecil, toko swalayan kecil, dan swalayan besar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengeluarkan seruan gubernur terkait pembinaan kawasan dilarang merokok. Seruan Gubernur nomor 8 tahun 2021 memuat 3 poin. Satu di antaranya merupakan larangan memajang bungkus rokok di tempat penjualan. Seruan gubernur tersebut juga meminta agar seluruh gedung di DKI Jakarta tidak menyediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok pada kawasan dilarang merokok. Setiap gedung di Jakarta juga diminta untuk memasang tanda larangan merokok pada setiap pintu masuk dan lokasi yang mudah diketahui oleh setiap orang di areal gedung. Anies juga meminta seluruh elemen masyarakat bisa berkontribusi dan berpartisipasi agar kawasan larangan merokok bisa tetap steril dari asap rokok. Berita kelima, Satgas PLBI bergerak dari keluarga cendana hingga Bakri. Penyelesaian utang oleh obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI berlarut-larut selama puluhan tahun.
Berdasarkan informasi yang pernah dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, pada saat krisis 1997-1998, BLBI diberikan sebesar 147,7 triliun kepada 48 bank. Mata Indonesia News merangkum para obligor dan debitur BLBI dari pernyataan Menko Perekonomian yang kala itu dijabat Budiono. Dia pernah memberi keterangan mengenai perkembangan kasus obligor BLBI di gedung DPR, Jakarta pada tanggal 12 Februari tahun 2008. Pada arsip jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat atas penyelesaian kredit likuiditas Bank Indonesia dan bantuan likuiditas Bank Indonesia pada rapat paripurna 1 April 2008, SBY juga membeberkan obligor BLBI. Sebagai pelengkap, Mata Indonesia News juga mengutip beberapa sumber lainnya. Di antara para obligor, ada yang disebut telah melunasi kewajibannya kepada negara, namun ada yang masih dalam proses penyelesaian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut utang yang saat ini dikejar sebesar 110,45 triliun. Bagi para obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya, pemerintah akan terus mengejarnya demi mendapatkan kembali hak negara. Bantuan likuiditas Bank Indonesia adalah skema bantuan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1988 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis ekonomi. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun kepada 48 bank. Audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar 138 triliun. Berita ke-6, Mustang Panda menyerang jaringan siber pemerintah Indonesia. Berita ke-6, Mustang Panda menyerang jaringan siber pemerintah Republik Indonesia. Jaringan internal Badan Intelijen Negara atau BIN dan 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia disebut menjadi korban aktivitas peretasan dari Honeymind alias Mustang Panda. Mustang Panda dilaporkan sebagai aktor dari berbagai serangan terhadap organisasi non-pemerintah, pemerintah dari berbagai negara di Asia termasuk Hong Kong, Mongolia, Myanmar, dan Vietnam. Berdasarkan penelitian Kaspersky sejak tahun 2019, Mustang Panda adalah grup Advanced Persistent Threat atau APT yang telah aktif selama beberapa tahun. Advanced Persistent Threat atau APT adalah pelaku peretas rahasia suatu negara atau kelompok yang disponsori oleh negara yang bertugas meretas ke jaringan komputer target. Mereka sengaja beroperasi secara diam-diam agar tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Belakangan, istilah ini juga digunakan untuk menyebut kelompok yang tidak disponsori negara. Namun, mereka bertugas melakukan penyusupan dengan target berskala besar untuk tujuan tertentu. Motivasi pelaku APT biasanya bersifat politik atau ekonomi. Mustang Panda sendiri mengadopsi berbagai teknik yang berbeda untuk melakukan berbagai serangan selama beberapa tahun terakhir dan telah berfokus pada berbagai profil penargetan. Sementara itu, Badan Intelijen Negara atau BIN mengklarifikasi isu situs resminya menjadi korban peretasan Mustang Panda asal Tiongkok. Deputi 7 BIN, Wawan Hadi Purwanto memastikan situs BIN masih kondusif. Menurutnya, situs institusi manapun maupun lembaga negara manapun sangat rawan untuk mendapat serangan. Termasuk di dalamnya adalah Badan Intelijen Negara. Oleh karena itu, BIN sudah menyiapkan pencegahan apabila ada peretas yang berusaha untuk masuk. Badan Intelijen Negara menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan Kemenkominfo guna menjaga jaringan siber agar tetap terjaga dengan aman. Serangan siber terhadap BIN adalah hal yang wajar, mengingat BIN terus bekerja untuk menjaga kedaulatan NKRI dan mengamankan kepentingan nasional rakyat Indonesia.
BIN mengimbau agar masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar sekaligus berkaca dari kasus dugaan kebocoran data e-Kemenkes. Wawan menegaskan kabar tersebut sebagai berita bohong alias hoax. Berita ketujuh, polemik rencana penarikan pajak sembako. Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sebagian bahan makanan atau sembako melalui revisi undang-undang terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau RUU KUP mendapatkan tentangan dari berbagai kelompok. Komisi 11 DPR RI menyuarakan pendapatnya terhadap pembahasan rancangan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diajukan oleh pemerintah. Meskipun seluruh fraksi menyetujui RUU KUP untuk dibahas lebih lanjut di dalam panitia kerja, sejumlah fraksi menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pungutan PPN atas barang dan jasa yang banyak dikonsumsi masyarakat. Adapun pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan klaster PPN dalam RUU KUP mengatur perluasan basis pajak PPN dengan pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan serta ketepatan sasaran. Menteri Keuangan menyebut terdapat 3 cara pengaturan kembali objek PPN. Salah satunya adalah pengenaan PPN terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak, seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Selain itu, Sri Mulyani juga memaparkan bahwa pemerintah menyediakan skema multitarif PPN untuk mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Skemanya yaitu tarif umum dinaikkan dari 10% menjadi 12%, serta mengenakan kisaran atau range tarif dari 5% hingga 25%. Pemerintah juga mengajukan rencana untuk mengatur kemudahan dan kesederhanaan PPN, yaitu penerapan PPN final sebagai penyederhanaan pengenaan PPN untuk BKP atau JKP tertentu dengan tarif tertentu yang dihitung dari pendapatan usaha dengan besaran lebih rendah dari 5%. Berita ke-8. Desas-desus Gibran Rakabuming menuju kursi Gubernur DKI Jakarta. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah ia berniat maju pada Pilkada DKI Jakarta 2022 mendatang. Ucapannya itu seperti mengingatkan publik akan memori lama saat Joko Widodo menyebut dirinya tak ada niat maju pada Pilkada DKI Jakarta 2012 silam. Diberitakan sebelumnya, Gibran mengatakan kedatangannya ke DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu tidak ingin dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah. Bahkan, Gibran juga enggan menjawab terkait wacana soal dirinya yang dipasangkan dengan tokoh lain dalam pencalonan Pilkada DKI Jakarta pada 2022 mendatang. Ia justru menjawab bahwa pasangan politiknya saat ini ialah Teguh Prakosa yang merupakan Wakil Wali Kota Surakarta. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat meminta putra sulung Jokowi untuk tetap fokus terhadap penugasan partai sebagai Wali Kota Solo. Spekulasi tentang kemungkinan peluang Gibran untuk bertarung dalam Pilgub muncul bersamaan dengan isu terkait kemungkinan jabatan periode ketiga bagi Presiden Joko Widodo yang dengan tegas ditolaknya. Berita ke-9, PPKM diperpanjang lagi, bioskop mulai dibuka. Pemerintah kembali melakukan perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM per level di Jawa Bali. PPKM ini berlaku sampai 20 September tahun 2021. Berdasarkan catatan Mata Indonesia News, ini merupakan perpanjangan PPKM per level ke-8 sejak pertama kali diberlakukan dengan istilah PPKM darurat pada periode 3 hingga 20 Juli tahun 2021 lalu. Pada masa PPKM periode 7 hingga 13 September, Jawa Bali terdapat 11 kota dari 7 provinsi yang menerapkan PPKM level 4. Sementara itu, 74 kabupaten kota lainnya menerapkan PPKM level 3. Adapun 43 daerah menerapkan PPKM level 2, di mana daerah terbanyak berada di Jawa Tengah.
Sementara itu, sebanyak 23 kabupaten kota di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua masih memberlakukan PPKM level 4 yang berlaku sejak 7 September hingga 20 September 2021. Dalam sepekan terakhir, kasus positif COVID-19 menjadi 34.078 kasus. Sebelumnya, pada periode 1 hingga September, angka positif COVID-19 mencapai 43.632 kasus. Sementara itu, kasus kematian dalam sepekan terakhir mencapai 2.416 orang. Pada periode 1 hingga September lalu, ada 3.450 orang yang meninggal akibat COVID-19. Sementara Kementerian Kesehatan mencatat, hingga Senin 13 September tahun 2021, ada 2.577 kasus baru. Dengan demikian, total kasus baru mencapai 4,1 juta orang di Indonesia. Jumlah kasus baru di Indonesia konsisten menurun dibandingkan dengan beberapa negara yang kini mengalami lonjakan kasus. Berita ke-10, Taliban dihantam isu perpecahan dan tewasnya pimpinan. Salah satu petinggi sekaligus pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, sempat diisukan tewas dalam baku tembak di antara faksi kelompok tersebut. Belakangan muncul desas-desus bahwa Taliban tengah menghadapi perpecahan internal, di mana kubu pendukung Baradar bentrok dengan kubu pendukung Sirajuddin Haqqani yang merupakan pemimpin jaringan Haqqani. Baradar dan Haqqani merupakan dua petinggi senior Taliban yang disegani. Dalam pemerintahan baru Afghanistan, Baradar menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, sementara Haqqani menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Perpecahan internal dalam tubuh Taliban muncul setelah beredar spekulasi persaingan yang semakin sengit antara komandan militer seperti Haqqani dan para pemimpin kelompok tersebut yang berbasis di kantor Doha, Qatar. Rumor tewas itu juga beredar ketika Baradar belum terlihat lagi di depan publik, meski sejumlah acara penting terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk saat kunjungan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ke Kabul pada akhir pekan lalu. Baradar selama ini menjadi ketua delegasi Taliban yang kerap bertemu berbagai perwakilan negara asing. Ia juga yang mewakili Taliban dalam penandatanganan perjanjian dengan Amerika Serikat pada tahun 2020 lalu. Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, membantah rumor Baradar tewas dengan merilis pesan suara atasannya itu kepada publik. Sementara itu, desas-desus perpecahan internal Taliban berlangsung ketika kelompok itu baru mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Taliban telah berulang kali membantah spekulasi tentang perpecahan internal di dalam kelompoknya. Tetap saksikan tajuk rencana bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.